wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi definisi mata kuliah logika yang diampu oleh Bapak Teguh Muhyiddin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, yaitu Hairina Muktafia Sofia Zen, NIM 2150410057. Yang kedua Dita Silviana, NIM 2150410055. Dan yang ketiga Muhammad Nanda Setiawan, NIM 2150410054. Selanjutnya saya akan memulai pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian definisi. Definisi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai kata, frasa, ataupun kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, ataupun aktivitas, dan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Pengertian dari definisi berbeda-beda menurut para ahli, namun di Indonesia sendiri KBBI tetap menjadi acuan tertinggi. Definisi ini mempunyai tugas untuk menentukan batas dari suatu pengertian sehingga jelas apa yang dimaksud dan tidak bercampur dengan pengertian-pengertian yang lain. Oleh karena itu, definisi mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama, definisi harus dirumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat. Yang kedua, definisi hanya menyantumkan unsur-unsur yang perlu dan cukup untuk menjelaskan apa yang didefinisikan. Dan yang ketiga, definisi harus jelas dan dapat dibedakan. Selain itu, definisi juga mempunyai bagian-bagian atau 2 bagian. Yang pertama, sesuatu yang didefinisikan atau istilahnya definendum, dan yang kedua, sesuatu atau penjelasan mengenai sesuatu yang didefinisikan atau definens. Sebagai contohnya, keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal dalam satu atap dan saling bergantungan. Nah, keluarga ini sendiri merupakan definendum dan penjelasan setelahnya yaitu definens. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dita Silviana. Baik, saya Dita Silviana, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan definisi. Menurut Irving M. Chope, beliau menjelaskan ada 5 tujuan pembuatan definisi, yaitu yang pertama, menambah bendahara kata. Yang kedua, menghilangkan ambiguitas. Yang ketiga, memperjelas suatu arti kata. Yang keempat, memperjelas secara teoritas. Yang kelima, mempengaruhi tingkah laku. Lanjut ke jenis-jenis definisi. Di sini jenis-jenis definisi itu dibagi menjadi 2, yaitu 1, definisi nominal, yang artinya definisi yang hanya memberi keterangan dari segi nama perihal istilah yang didefinisikan. Definisi nominal ini mempunyai beberapa. Yang pertama yaitu definisi etimologis, yang kedua definisi via sinonim, yang ketiga definisi leksikal, yang keempat definisi kausal, yang kelima definisi final, yang keenam yaitu definisi genetis. Lanjut, yang kedua yaitu definisi realis, yang artinya definisi yang berusaha memberikan keterangan tentang hakikat istilah sehingga jelas apa yang sebenarnya pengertian yang terkandung di dalamnya. Definisi realis juga mempunyai 2 macam, yaitu 1, definisi evensial, yang kedua definisi deskriptif. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nanda Setiawan.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan definisi. Proses pembentukan definisi bisa dikualifikasikan berdasarkan dua macam arti, yakni arti intensional dan arti ekstensional. Yang pertama, definisi ekstensional atau denotatif. Dengan menunjukkan kelas yang ditujukan oleh definitium, maka suatu definisi ekstensional akan bisa menetapkan arti dari suatu kata. Paling tidak ada 3 cara menunjukkan anggota-anggota dari suatu kelas, yaitu menunjukkan pada mereka, menemani mereka secara individual, menemani mereka secara kelompok. Misalnya, kalimat kursi adalah ini dan ini dan ini, seraya Anda menunjuk ke arah jumlah kursi satu persatu. Yang kedua, definisi intensional, yaitu suatu definisi menentukan arti suatu kata dengan menunjukkan kualitas-kualitas atau ciri-ciri yang terkandung dalam kata itu. Sebagai contoh, kalimat es adalah air yang membeku. Definisi memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, definisi tidak boleh membentuk lingkaran atau dengan kata lain yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Contoh logika adalah ilmu menerangkan hukum logika. Yang kedua, definisi tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Contoh, merpati adalah burung yang dapat terbang, dan kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, definisi harus mengacu pada atribut esensial yang dimiliki atau terdapat dalam definitum. Contoh, sepatu tidak dapat didefinisikan hanya dengan menyebutkan bentuk dan bahan pembuatannya, tetapi juga harus diungkapkan kegunaannya. Yang keempat, definisi harus jelas, harus menghindari kerancuan dan kesamar-samaran. Contoh, kehidupan adalah sepotong keju atau aluminium adalah satu tipe besi yang ringan. Dan yang kelima, definisi harus literal. Definisi yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan definitiumnya, kurang lengkap informasinya sehingga definisi tidak mencerminkan definitum. Contoh, anjing adalah sahabat manusia. Yang keenam, definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, keindahan adalah suatu keadaan yang tidak jelek. Dan yang ketujuh, definisi harus dievaluasi senetral mungkin. Ini ada kaitannya dengan loaded definition. Yang kedelapan, definisi yang dibuat harus terus konsisten dengan definisi yang sudah berlaku. Contoh, Ramada adalah rumah yang tidak berdinding, sedangkan definisi rumah adalah bangunan kecil, dan bangunan adalah suatu struktur yang ditutup dengan dinding dan atap. Ramada adalah rumah yang tidak berdinding, tidak konsisten. Dan yang terakhir, definisi harus dapat dibolak-balikan dengan hal yang didefinisikan. Contoh, perempuan adalah wanita dan wanita adalah perempuan.